Sahabat jadi musuhan? Amerika dan China. Dua negara besar yang seringkali menjadi sorotan dunia. Dua negara besar dengan ekonomi yang kuat. Dua budaya yang berbeda, tapi berada di dunia yang sama. Amerika dengan kapitalismenya dan China dengan sosialismenya. Keduanya memiliki pengaruh besar di kancah global. Kadang mereka akur, kadang saling ejek seperti teman yang lagi marahan tapi masih kepoin Instagram masing-masing. Hubungan mereka rumit. Di satu sisi, mereka saling membutuhkan untuk perdagangan dan teknologi. Di sisi lain, mereka sering bersaing dalam berbagai bidang. Saling membutuhkan, tapi juga saling curiga. Amerika dan China sering kali terlihat seperti dua sahabat yang tidak bisa dipisahkan, namun selalu waspada satu sama lain. Seperti teman tapi mesra, maksudnya saingan bisnis. Mereka bersaing dalam teknologi, ekonomi, dan bahkan pengaruh politik di dunia. Yang satu punya teknologi canggih, yang satu punya pabrik besar. Amerika dikenal dengan inovasi teknologinya, sementara China dikenal dengan kemampuan produksinya yang luar biasa. Yang satu suka bebas berpendapat, yang satu suka, ya begitulah. Amerika dengan kebebasan berpendapatnya, dan China dengan kontrol ketat pemerintahnya. Pertanyaannya, bisa nggak ya persahabatan ini berubah jadi medan perang? Apakah ketegangan ini akan memuncak menjadi konflik yang lebih besar, atau mereka akan menemukan cara untuk bekerja sama demi kebaikan bersama? Dari saling sindir jadi saling serang. Awalnya cuma perang dagang. Kedua negara saling lempar kebijakan ekonomi yang bikin pusing. Saling pasang tarif dan larangan ekspor-impor. Barang-barang jadi mahal. Ekonomi global ikut terguncang. Kayak tawar-menawar di Tanah Abang, tapi versi negara adidaya. Semua orang ikut merasakan dampaknya. Lama-lama suasana memanas. Insiden di Laut Cina Selatan bikin semua orang khawatir. Ketegangan meningkat dan dunia mulai was-was. Kapal perang lalu lalang, pesawat tempur terbang rendah. Latihan militer jadi pemandangan sehari-hari. Kayak adegan film action, tapi ini beneran terjadi. Tentara siap siaga, senjata di tangan. Tiba-tiba muncul masalah Taiwan. Satu negara, dua kubu. Taiwan jadi titik panas baru. Amerika pasang badan, China makin marah. Ketegangan politik makin memuncak. Dunia jadi cemas. Ini beneran perang atau cuma gertakan saja? Semua orang berharap ini hanya ancaman kosong, tapi siapa ya? iPhone mahal, nasi goreng pun lenyap. Perang bukan cuma soal senjata dan tentara loh. Dampaknya jauh lebih luas dan meresap ke berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi juga kena imbasnya. Harga barang naik, stok menipis. Orang-orang mulai panik dan memborong barang-barang kebutuhan pokok. iPhone baru, mending beli beras. Dengan harga iPhone yang melambung tinggi, lebih baik kita fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan. Globalisasi mendadak terhenti. Impor-ekspor macet. Barang-barang yang biasa kita anggap mudah didapat, sekarang jadi langka. Mau makan sushi? Lupakan. Salmon dari Jepang udah nggak masuk. Restoran-restoran Jepang pun terpaksa tutup atau mengurangi menu mereka. Nasi goreng pun lenyap, soalnya minyak goreng impor lagi susah dicari. Banyak masakan favorit kita yang jadi sulit dibuat. Yang tadinya hobi liburan ke luar negeri, gigit jari deh. Bandara sepi, pesawat banyak yang grounded. Tiket pesawat jadi mahal banget. Mending liburan di rumah aja, nonton berita perang di TV. Situasi ini membuat kita lebih menghargai hal-hal sederhana di sekitar kita. Damai itu murah, perang itu mahal. Perang itu mahal. Bukan cuma materi, tapi juga nyawa manusia yang tak ternilai. Dunia sudah lelah dengan perang yang tiada akhir. Kita butuh perdamaian, bukan perpecahan. Diplomasi adalah kuncinya untuk masa depan. Duduk bersama, selesaikan masalah dengan kepala dingin dan hati terbuka. Kayak ngobrol sama mantan, maksudnya sama saingan bisnis. Ingat, kita semua hidup di planet yang sama, berbagi satu rumah. Kalau bumi rusak, kita semua kena dampaknya yang sangat besar. Ternyata, cuma mimpi buruk. Keringat dingin membasahi dahi, napas tersengal-sengal. Ternyata semua yang kita bayangkan tadi cuma mimpi. Lega rasanya. Tapi mimpi itu jadi pengingat. Perang bukan solusi. Mari kita jaga perdamaian sebelum semuanya terlambat. Karena kalau perang beneran terjadi, yang repot bukan cuma Amerika dan China, tapi kita semua.